Shalom, selamat pagi. Ya, pagi hari ini kami menyapa semua jemaat GBI Fathers Love, baik yang ada di seluruh Indonesia maupun yang di luar Indonesia seperti di Sarawak, Kucing. Ya, kami percaya dan pagi hari ini kami percaya semua kita diberkati oleh Tuhan dan kita bersyukur bahwa satu hal yang besar bahwa kita berikan nafas yang baru pagi hari ini itu ada mukjizat yang Tuhan kasih, Tuhan kesetiaan Tuhan terhadap kita semua. Ya, pagi hari ini mari kita siapkan hati dan semuanya untuk Tuhan. Mari kita puji-puji Dia, mari kita sembah Dia karena Dia adalah Bapa yang sangat baik. Mari kita siapkan hati, kita mulai memujikan. Mari kita penuh pujian, kita percaya bahwa hadirat Tuhan itu akan hadir di tengah-tengah kita semua, di dalam hati dan hidup kita semua. Karena di dalam Bapa kita hanya dekat Tuhan, kita akan diberi kemenangan, kesuksesan semua. Hanya dekat Allah. Sertai jalan Tuhan sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku hanya dekat Bapakku, hanya dekat Bapakku, ada kekuatan baru. Perlindunganku, keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu.
kami semua Tuhan, yang tidak pernah terlambat Tuhan. Yes Tuhan, hari ini Tuhan kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami ingin bersekutu terus dengan-Mu Tuhan. Terus Tuhan, setiap langkah kami Tuhan, kami mau menjadi pemimpin kami Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kami, hidup kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Seperti fajar pagi hari ini Tuhan, itulah janji-Mu Tuhan, gak pernah terlambat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita dengarkan untuk bacaan firman dari Mazmur 91 sebagai ayat untuk menguatkan kita semua, kayak ayat yang memberkati kita semua. Mari kita dengarkan bersama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu,
yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Kaulah Tuhan, sepertimu Yesus, kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Boleh pagi hari sama-sama katakan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, kau Allahku yang setia.
untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kata sekali lagi, sebagai ungkapan janji kita pada Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Bapak, terima kasih. Kami katakan selamat pagi. Kami boleh pada hari Selasa ini Tuhan, kami percaya di tanggal Selasa tanggal 6 Oktober ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada karena Engkau Allah yang setia. Kami rindu mendengarkan firman-Mu kembali Tuhan, karena firman-Mu selalu memperbaharui hati kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, setiap pagi kami mencari wajah-Mu dan kami menemukan kasih dan kekuatan-kekuatan baru. Diberkatilah kami yang selalu menantikan Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami siap dengan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari para pemirsa dan jemaat Tuhan katakan amin. Ya, shalom, selamat pagi. Dan saya percaya semua pasti diberkati Tuhan. Katakan amin. Kita boleh ada saudara ya di dalam program Morning Blessing Saat Teduh bersama dengan saya, dengan tim dari Father's Love. Itu semua karena kemurahan Tuhan saudara ya. Semua kebaikan Tuhan semata-mata. Katakan amin. Nah saudara, kembali pada tema pada hari Minggu, kita dengar firman Tuhan tentang kesetiaan. Di hari Minggu kita sudah dengarkan bahwa karena Saul tidak setia, maka Tuhan singkirkan saudara ya. Nah kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat ke-22. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. 23. Dan dari keturunanlah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu siapa namanya? Yesus Kristus. Katakan amin. Nah saudara, akibat daripada ketidaksetiaan Saul, maka Kisah Para Rasul pasal 13 katakan Allah menyingkirkan Saul. Saudara, kata singkir itu kata-katanya gak enak saudara ya. Singkirkan, seperti sampah itu dibuang saudara ya. Nah, seperti barang berharga, apapun makanan sudah basi, dibuang tempat sampah, pasti disingkirkan. Demikian hidupnya orang-orang yang gak setia. Sekalipun berkarunia, sekalipun Anda punya kepandaian, Anda punya kepintaran, tapi kalau Anda gak setia, disingkirkan Tuhan. Amin. Nah saudara, kita lihat pertanyaan, kenapa Saul disingkirkan? Alasan utamanya karena Saul tidak setia. Tidak setia, makanya Saul tidak taat dan tidak mau melakukan segala perintah-perintah Tuhan karena gak setia. Saya rindu di pagi hari saudara, di hari Selasa ini kita punya komitmen kembali, karena kita ingat dari Minggu kita sedang dengar firman Tuhan, dan saya rindu untuk menjadi rema dalam setiap hari kita mau ajarkan kami kesetiaan-Mu Tuhan, supaya kami pun setia di hadapan Tuhan. Nah saudara, ayat yang simpel ini katakan bahwa waktu Allah singkirkan Saul, Anda dengar baik-baik ya, Allah itu yang mengurapi Saul loh. Allah sendiri pilih Saul jadi raja. Bayangin saudara.
urapi. Tapi Allah juga singkirkan Saul. Kenapa? Allah punya alasan yang tepat dan dipertanggungjawabkan. Karena Saul tidak setia. Banyak perkara-perkara Saul yang gak setia. Tapi saudara, waktu Saul gak setia, sesungguhnya Allah sudah banyak memberikan kesempatan kepada Saul. Tapi Saul tidak mengindahkan. Waktu tidak setia, sesungguhnya Allah gak langsung singkirkan loh. Tidak langsung singkirkan. Tapi Allah memberi kesempatan. Tapi karena Allah juga punya batas. Sehingga Allah harus menyingkirkan Saul. Nah, waktu Allah menyingkirkan Saul, Allah mengelilingi bumi mencari siapa yang sosok penggantinya. Kalau Anda perhatikan, Allah telah menemukan dan Allah mengangkat Daud menjadi penggantinya Saul. Kalau Anda lihat, Daud adalah seorang gembala kambing dan domba yang low profile. Saya ulangi, Daud adalah seorang gembala kambing dan domba, seorang yang low profile. Bahkan Alkitab mencatat Daud seorang yang masih memerahan, yang masih terlalu belia, muda, anak kampung, gak punya ilmu apa-apa. Tapi Daud setia, saudara. Saudara, orang yang setia lebih berharga daripada orang yang berilmu dan berkarunia, saudara. Orang setia itu mahal di mata Tuhan, saudara. Siapa mau jadi orang mahal di depan Tuhan? Setialah engkau. Kalau kau setia, saya terlalu yakin mata Tuhan akan memandangmu dan Tuhan akan angkat jempol untukmu. Amin. Nah, kita lihat Daud karena setia kepada Tuhan, makanya Allah berterus terang adalah Daud seorang yang berkenan. Jadi kalau orang yang setia pasti berkenan di hatinya Tuhan. Pasti. Amin. Orang yang setia pasti akan berkenan di hatinya Tuhan. Makanya kalau orang yang berkenan di hatinya Tuhan, Tuhan tuh gampang untuk memberi segala sesuatu. Coba kalau Anda nggak suka Anda nggak suka sama seseorang, orang tuh meminta segala sesuatunya, pasti Anda mempersulit. Sama. Kalau Allah berkenan kepada Anda, saya terlalu yakin hidupmu diberkati Tuhan. Nah, orang yang setia itu pasti akan berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Alkitab jujur katakan Daud itu melakukan segala kehendakku. Jelas Alkitab berkata, Daud itu yang melakukan segala kehendak Tuhan. Waktu Daud berdosa, saya ulangin, waktu Daud berdosa, Tuhan kirim Nabi Nathan. Artinya Tuhan memberi kesempatan. Sama waktu Saul melanggar firman Tuhan, Tuhan kirim Nabi Samuel. Tapi Tuhan udah kirim seorang hamba Tuhan, seorang nabinya, nggak diindahkan. Tapi Daud mengindahkan, sehingga Daud mengaku dosa dan akhirnya Daud mendapat perkenanan Tuhan. Katakan amin. Nah, bahkan Allah malah menjadikan Yesus lahir di bumi dari keturunan Daud. Wow. Saudara, kalau kau setia, kau punya keturunan yang luar biasa. Amin. Kalau kau setia kepada otoritas, keturunanmu adalah seorang pemimpin di akhir zaman. Yang paham, angkat tanganmu, katakan amin. Siapa mau? Sungguh-sungguh mau. Kalau yang mau sungguh katakan, Tuhan aku mau. Generasiku adalah generasi Daud di akhir zaman. Orang yang berkenan di depan Tuhan, amin. Tapi engkau dulu punya bibit, sehingga waktu kamu menanam bibit, engkau akan menuai bibit yang baik. Kalau kamu aja gak setia, jangan berharap istrimu setia, jangan berharap anakmu setia. Jangan tuntut istri anakmu setia. Kalau kamu aja sama otoritas aja kamu gak taat, kamu aja gak setia dengan pelayananmu, kamu aja gak setia dengan pekerjaan kamu yang Tuhan berikan pada kamu, bagaimana mungkin kamu istrimu akan setia kepadamu? Jangan dibalik. Karena otoritas dari atas ke bawah, yang bawah tinggal ikutin, kata amin. Katakan
katakan yes. Ya, mari. Makanya ada firman Tuhan nanti di hari Rabu saya akan bagikan. Apa sih keuntungan orang setia dan taat pada Tuhan, seorang laki-laki? Ya. Apa sih dampaknya? Ya. Haleluya. Besok pagi hari Rabu kita bahas. Apa sih akibat daripada laki-laki yang takut akan Tuhan akan mempunyai pasangan hidup yang bagaimana sih? Wow. Ya. Saya rindu Anda seorang yang setia dan takut akan Tuhan. Amin. Mari kasih Tuhan Yesus. Kita awali pagi hari ini dengan kita katakan pada Tuhan, aku mau setia padamu Tuhan. Mari angkat tanganmu. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Kaulah Tuhan, sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Sama-sama katakan, ku kan selamanya, ku selamanya, ku kan setia. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Bapa, terima kasih. Kami mau menjadi anak-anak yang setia kepadamu. Setia setiap melakukan kehendak-kehendak Tuhan atas hidup kami masing-masing. Kau berkati setiap kami pagi hari ini Bapa. Kami mau ambil keputusan dan Tuhan menguji setiap apa yang kami putuskan. Dan kami mau Tuhan menjadi dupa yang harum darimu Tuhan. Bapak terima kasih, kami mau siap beraktivitas kembali di hari Selasa ini Tuhan. Dan kami percaya segala berkat, segala yang baik turun atas kami. Kau berkati bangsa Indonesia. Kau berkati setiap provinsi, kota-kota di Indonesia. Kami katakan Shalom Indonesia. Shalom, diberkatilah Indonesia. Kami percaya COVID-19 boleh melanda, tapi Tuhan tetap melindungi kami dan menjaga kami. Kami tetap dijaga dan dikawal Tuhan. Kami diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati berlimpah, limpah, limpah.